Bayangkan, sebuah kota yang sibuk hari ini, lampu menyala, pelabuhan beroperasi, gedung terus dibangun. Namun, di bawah semua itu, waktunya sedang habis. Bukan karena perang, bukan karena gempa besar, melainkan karena sesuatu yang bergerak perlahan, nyaris tak terdengar, tapi tidak pernah berhenti. Air laut yang terus naik, tanah yang terus turun, dan kota-kota pesisir yang terjepit di antaranya. Banyak orang masih percaya ini masalah masa depan, masalah generasi berikutnya, masalah yang masih bisa dibicarakan nanti. Padahal, bagi kota-kota pesisir, kata nanti itu hampir tidak ada lagi. Di berbagai belahan kota dunia, tanda-tandanya sudah jelas. Banjir rob datang lebih sering, air asin merembes ke sumur warga, jalanan tergenang, meski hujan sudah berhenti berjam-jam yang lalu. Ini bukan peringatan dini, ini sudah fase dampak nyata. Yang lebih berbahaya, proses ini jarang terasa dramatis. Tidak ada suara ledakan, tidak ada sirene panjang, yang ada hanyalah perubahan kecil. Hari demi hari, hingga suatu pagi kota itu sadar bahwa ia sudah tertinggal. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk menyalahkan satu pihak. Video ini adalah tentang waktu, tentang kota-kota pesisir yang terpacu dengan sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan sepenuhnya, dan tentang pertanyaan besar yang jarang dibahas dengan jujur. Jika laju ini berlanjut, berapa lama lagi sebuah kota masih bisa bertahan sebelum waktu benar-benar habis? Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe untuk mengikuti pembaruan informasi selanjutnya. Dan kami akan terus mengupdate berbagai informasi menarik lainnya melalui channel Bumi Alert ini. Masalah kota-kota pesisir yang tidak berdiri sendiri. Ini bukan hanya soal laut yang naik, dan bukan hanya soal hujan ekstrim. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Pertama, permukaan laut memang terus meningkat. Pemanasan global membuat es di kutub mencair. Volume air laut bertambah, dan gelombang pasang menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Namun jika hanya itu penyebabnya, dampaknya tidak akan secepat sekarang. Masalah besar justru datang dari daratan itu sendiri. Banyak kota pesisir mengalami penurunan tanah secara perlahan, tapi pasti. Tanah ambles karena pengambilan air tanah berlebihan, karena beban bangunan yang terus bertambah, karena kota tumbuh tanpa jeda, tanpa memberi waktu tanah untuk stabil. Ketika laut naik dari bawah dan tanah turun dari atas, kota terjebak di tengah tekanan ganda. Ini kombinasi yang paling berbahaya bagi wilayah pesisir. Kita bisa melihat contohnya dengan jelas. Di Asia Tenggara, beberapa kota pesisir turun beberapa sentimeter setiap tahun. Angka itu terdengar kecil, tapi dalam 10 atau 20 tahun, hasilnya menghancurkan. Jakarta bagian utara misalnya, daerah ini mengalami penurunan tanah yang cepat. Di beberapa titik, tanah turun lebih dari 1 meter dalam beberapa dekade. Sementara laut terus naik tanpa kompromi. Akibatnya, banjir rob bukan lagi kejadian musiman. Ia hadir rutin, menembus tanggul, merusak rumah, dan memaksa warga hidup berdampingan dengan air asin. Tidak hanya di Indonesia, di Vietnam, wilayah Delta Mekong menghadapi ancaman serupa. Tanahnya lunak, eksploitasi air tanah tinggi, dan kenaikan laut mempercepat kerusakan lahan, pertanian, dan permukiman. Dan di daerah Thailand, kawasan pesisir Bangkok dan sekitarnya juga mengalami penurunan tanah. Sebagian wilayah kini lebih rendah dari permukaan laut. Kota bertahan dengan pompa dan tanggul, namun setiap tahunnya biayanya semakin mahal. Beralih kita ke Eropa. Venesia sudah ratusan tahun berperang melawan air. Banjir pasang kini lebih sering dan lebih tinggi. Sistem pertahanannya bekerja, tapi hanya membeli waktu, bukan menghilangkan ancaman. Di Amerika Serikat, Miami menjadi contoh kota modern yang rapuh. Air laut tidak hanya datang dari pantai, ia muncul dari saluran air, dari tanah, dan bawah fondasi rumah mewah. Ini menunjukkan satu hal penting. Masalah ini tidak mengenal status negara, kaya atau miskin. Lalu, mengapa kota-kota ini tetap dibangun dan diperluas? Jawabannya sederhana, tapi pahit. Kota pesisir adalah pusat ekonomi, pelabuhan, perdagangan, industri, dan pariwisata bertumpu di sana. Memindahkan jutaan manusia dan triliunan aset.
pilihan itu terlalu berat, terlalu mahal, dan seringkali ditunda. Sebagian gantinya, solusi jangka pendek dipilih. Tanggul diperkuat, pompa ditambah, reklamasi dilakukan. Masalahnya, solusi ini sering hanya menunda, bukan menyelesaikan. Ketika tanah terus turun, tanggul harus terus ditinggikan. Ketika laut terus naik, pompa harus terus bekerja tanpa henti. Kota masuk ke siklus ketergantungan teknologi. Selama sistem berfungsi, kota aman. Sekali saja gagal, dampaknya bisa langsung meluas. Inilah akar persoalan sebenarnya. Bukan sekedar bencana alam, melainkan hasil dari keputusan manusia selama puluhan tahun. Dan waktu yang tersisa untuk mengoreksi kesalahan itu semakin sempit. Dan jika kita tarik benang merahnya, masalah kota-kota pesisir bukanlah satu peristiwa tunggal. Ini adalah akumulasi dari keputusan demi keputusan, tahun demi tahun. Laut yang naik memang tidak bisa kita hentikan sepenuhnya. Perubahan iklim sudah berjalan dan dampaknya akan terus terasa. Namun cara manusia membangun kota, cara kita mengambil air tanah, dan cara kita menunda tindakan, semuanya mempercepat krisis ini. Kota-kota pesisir kini berada di persimpangan waktu. Di satu sisi, mereka masih berdiri, masih berfungsi, masih terlihat hidup. Di sisi lain, fondasinya terus melemah, perlahan tanpa suara. Dan pertanyaan bukan lagi, apakah kota ini akan terdampak? Pertanyaannya adalah, seberapa siap kota ini ketika dampak itu datang lebih cepat dari perkiraan? Karena sejarah menunjukkan satu hal, kota tidak tenggelam dalam satu malam. Ia runtuh sedikit demi sedikit, hingga suatu hari biaya untuk bertahan lebih besar daripada kemampuan untuk bertahan. Dan saat titik itu tercapai, waktu sudah habis. Video ini bukan akhir dari pembahasan, justru seharusnya menjadi awal kesadaran bahwa membangun kota tanpa memikirkan batas alam bukan tanda kemajuan, melainkan penundaan bencana. Bahwa teknologi bisa membantu tapi tidak bisa menggantikan keputusan yang bijak, dan bahwa kota-kota pesisir baik di Indonesia maupun di dunia tidak lagi punya kemewahan untuk menunggu, karena bagi mereka waktu bukan sekedar berjalan, waktu sedang mengejar. Dan pertanyaannya kini kembali ke kita semua, apakah kita akan terus menunda atau mulai berubah sebelum benar-benar terlambat? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like dan subscribe.